Meet on the track. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat semuanya. Oke deh, baik. Ini sebelumnya saya mau berterima kasih karena kehadirannya, karena kesediaan untuk datang bergabung dalam video conference bimbingan klasikal BK. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi strategi belajar yang oke. Nah, tapi sebelum kita sampai ke sana, ini terlebih dahulu saya minta kita berdoa bersama dulu ya. Karena apapun yang dilakukan dengan doa, insya Allah kedepannya akan baik. Sebelum mulai acara pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih Jeremy. Terima kasih, Bu. Baiklah, kali ini saya akan minta kalian untuk absen. Silakan isi lembar evaluasi yang saya kirim di kolom chatbook. Linknya ada di situ ya, silakan diisi. Kayak kalian itu nggak lemes gitu, pagi-pagi sudah lemes, sudah capek. Supaya kalian semangat, saya akan mengajak kalian bermain. Apakah bisa dilihat? Bisa, Bu. Oke, jadi ini gamesnya sangat mudah. Kalian harus menghafal kata-kata ini saja dulu. Kata-katanya ini dinyanyikan dengan nada. Jadi kita nyanyi, belajar nyanyi kita nak. Goyang miring-miring, kok jadinya asik cak wow wow, cak wow wow. Gitu nadanya. Bisa ya? Bisa nggak? Bisa. Gampang. Kita coba yuk, bareng-bareng sama saya. 1, 2, 3. Goyang miring-miring, kok jadinya asik cak wow wow, cak wow wow. Oke, gampang kan dihafal? Nah sekarang pakai gerakan. 1, 2, 3. Goyang miring-miring, kok jadinya asik. Nah ini rulesnya ini tidak boleh dilepas ya. Jadi jangan begini. Tetap di sini. Kenapa tetap di sini? Kenapa tetap di sini? Karena kalau pas lagi sayang-sayangnya itu dilepaskan, sakit rasanya. Nah, jadi jangan dilepaskan ya. Oke, bagaimana? Sudah lebih panas, sudah lebih nyaman? Saya jelaskan. Materi strategi belajar yang oke. Oke, silakan dimatikan mikrofonnya buat yang tidak berbicara. Supaya kita bisa sama-sama mendengarkan. Oke, sip. Terima kasih. Nah, jadi ada 3 tujuan. 3 tujuan yang akan kita capai ketika kita belajar materi strategi belajar yang oke pada hari ini. Yang pertama adalah materi ini akan membantu kalian untuk menganalisis. Apa tuh menganalisis? Berat bahasanya. Menganalisis keunikan diri sehingga kalian bisa memilih strategi belajar yang oke. Nah, terus tujuan yang kedua adalah membantu kalian untuk mengelola keunikan diri, kelebihan dan kekurangan diri kalian sehingga kalian mampu untuk memilih strategi belajar yang cocok untuk diri kalian. Kemudian yang ketiga, membantu kalian untuk menentukan strategi belajar yang oke buat diri kalian gitu. Jadi basicnya kan setiap orang tuh berbeda. Setiap orang berbeda, punya kelebihan, punya kekurangan masing-masing. Materi kita hari ini adalah materi yang akan menggali pengalaman kalian, pengalaman belajar kalian, kemudian menggali karakteristik kalian sehingga kalian bisa menentukan, oh saya tuh cocoknya begini Bu gitu. Oh ternyata saya selama ini salah jalan Bu. Waduh, itu berat lagi, beda lagi bahasannya. Oke, begitu. Jadi tujuannya 3 itu tadi ya. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, baiklah. Sebelum kita lebih jauh mempelajari materinya, sebelumnya saya ingin bertanya nih sama kalian. Selama ini
Kalian merasa sudah tepat atau belum cara belajar kalian? Yuk, silahkan. Boleh ngomong lewat chatbox, boleh ngomong langsung. Belum, Jeremy. Oke, belum. Yang lain gimana? Gak apa-apa kalau misalnya kurang. Siska bilang kurang, Diana bilang belum. Kalau misalnya merasa pede, sudah Bu, saya sudah berhasil Bu Ai, prestasi saya oke, misalnya saya sudah cukup paham dengan segala suatu mata pelajaran, kurang efektif Rizka. Gak apa-apa kalau sudah merasa seperti itu, nanti kita bahas kok. Belum Carmila, oke, gak apa-apa ya. Belum, oke, baiklah, gak apa-apa. Oke, yang bisa dinyalakan videonya silahkan dinyalakan. Yang karena kesulitan jaringan tidak apa-apa, bisa dimatikan. Beberapa menjawab belum dan masih kurang. Oke, tidak apa-apa. Saya akan menjelaskan nanti. Tapi sebelumnya kalian akan saya minta untuk mengamati satu video. Akan saya tampilkan di sini berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Oke, semoga bisa kelihatan layar saya. Saya akan menampilkan satu video. Video ini berkaitan dengan materi yang kita pelajari pada hari ini. Nah, tugas kalian adalah mengamati video ini. Kemudian nanti di akhir setelah video saya akan meminta kalian untuk berdiskusi. Begitu. Selamat menyaksikan. Nak, kok belum siap-siap belajar? Bentar lagi kan udah jamnya belajar. Malas mah, biarin aja. Kan daring juga, nggak kelihatan. Aku mau sambil rebahan di kasur aja. Nanti ketiduran loh, mana bisa masuk nanti pelajarannya. Aman, aku bisa aja mengikuti biar rebahan juga. Mama tenang aja ya. Lucu banget sih. Ih, senengnya nih anak mama. Gimana? Belajar sama tugasnya hari ini udah beres? Mama lagi asik nonton ditanya tugas. Gak asik sama mama nih. Bukan gitu nak. Mama kan hanya ngingetin kalau nanti ujian gak bener-bener belajarnya, kamu sendiri nanti yang rugi. Bodoh ah. Males bicara sama mama. Kok nilai aku segini? Kok bisa? Kenapa nak? Kok sedih? Nilai-nilaiku anjlok mah. Perasaan gak susah amat pelajarannya. Kok bisa ya? Mungkin sekarang waktunya buat kamu bisa melihat lagi proses belajarmu yang kemarin. Coba diingat-ingat lagi, belajarnya udah maksimal apa belum? Iya sih ma, banyakan main sama rebahan. Salah ya ternyata. Aku pikir mudah aja tuh searching browsing selagi daring. Sayangnya mama, biar daring, kalau namanya belajar ya harus beneran. Nanti deh ya, kita bicarakan bagaimana enaknya buat kamu bisa fokus belajar selama masa daring ini. Oke ma, aku mau kok belajar beneran sekarang. Gak tahan lihat nganjuk begini. Sip, gitu baru anak mama. Gimana? Ada yang mau menanggapi dulu tentang video yang kita lihat tadi? Dan ini kurangnya kesadaran tentang pentingnya belajar, kata Mahdan. Kata Ripka, memang lebih kuat rasa malasnya Bu daripada inisiatif untuk belajar itu sendiri. Oke, kalau begitu begini, saya akan mengirimkan lembar kerja di kolom chat, tolong diisi ya. Nah, ini lembar kerjanya sudah ada di kolom chat, silahkan dibuka dan diisi lembar kerja yang berkaitan dengan video yang tadi. Sambil saya tampilkan di sini deh, lembar kerjanya begini. Ya, saya beri waktu 5 menit ya untuk mengerjakan. Nanti bentuknya seperti ini. Sambil saya lihat ya siapa yang sudah berhasil mengerjakan. Kalau ada yang kesulitan untuk membuka Google Form-nya, silahkan bilang ya.
Oke, ada yang bisa menyalakan mikrofon nggak? Halo. Halo Bu, Halo Bu. Oke. Jeremy atau Siska salah satu bisa bercerita apa yang barusan ditulis? Ya Ripka, punya Ripka ada masuk. Jeremy aja duluan cerita yuk. cerita yang mananya Bu? Ini saya bantuin nih. Saya bantuin buat menampilkan pertanyaannya. Jadi Jeremy tinggal jawab aja. Oke? Siap Bu, siap. Nah, ini pertanyaannya cuma ada 3 saja. Nah, ini dia. Nah, silakan Jeremy. Ceritakan apa yang pada yang nomor 1, ceritakan apa yang terjadi pada video pembelajaran yang sudah kamu saksikan. Itu tadi tuh akibat terlalu meremehkan belajar daring, akhirnya dianya tuh jadi susah sendiri pas ujian karena materinya kurang dan dia kurang ilmu. Sudah. Bagian 2, bagaimana pengamalan belajarmu selama masa pandemi ini? Kalau ulun nggak Bu, rancak ada belajarnya. Nomor 3, apa pelajaran yang kamu ambil dengan melihat video pembelajaran tadi? Sama kayak poin nomor 1 tadi, akibat kurang belajar pas ujian, kurang dapat materinya dan karena dapat menjawab soal. Dah. Begitu. Oke, Jeremy, terima kasih. Oh, ada Siska. Halo Siska. Halo Ibu. Jeremy sudah bercerita Siska, jadi sekarang giliran Siska ya. Saya bantu lagi sekali lagi untuk menampilkan pertanyaannya. Nah, ini dia. 1, 2, 3. Pertanyaannya 3 ini. Nah, silakan Siska. Yang terjadi dalam video itu meremehkan. Jadi dia sulit untuk belajar kan, sulit jawab soal gitu. Pengamalan belajar sulit Bu, soalnya lebih besar malasnya. Terus kadang pelajaran juga kurang bisa dipahami. Yang bisa kita ambil dari situ ya sebaiknya jangan malas-malasan. Setiap ada tugas selalu dikerjakan gitu. Mungkin cukup sekian. Oke, terima kasih Siska. Sip. Siska dan Jeremy sudah, saya butuh 1 orang lagi. 1 orang lagi. Adakah yang mau bercerita? Ripka Bu. Oke Ripka, yuk silakan. Mau dibantu lagi buat melihat? Bentar ya. Boleh Oke. Bu. Oke, tunggu sebentar. Nah, silakan Ripka. Nah, jadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama, ceritakan apa yang terjadi pada video pembelajaran yang sudah kamu saksikan. Itu tadi bercerita tentang seorang anak yang terlalu meremehkan dan juga karena lebih besar rasa malasnya, dia terjebak dalam zona nyaman, dalam istilah nyaman dalam kemalasannya. Jadi dia sulit untuk menerima sebuah pelajaran karena lebih enak untuk rebahan dan lain-lain, lebih enak untuk main gadget dan segala macam. Jadi yang kedua, bagaimana pengamalan belajarmu selama masa pandemi ini? Kalau menurut saya pribadi itu berantakan. Berantakan, kurang efektif sekali karena jujur ya Bu, sekarang lebih banyak dikasihkan itu soal-soal, sedikit soal-soal. Sebenarnya apa yang akan kami pelajari kalau tidak ada materinya? Itu jadi bingung kan, pusing duluan, jadi malas ngerjainnya, nggak jelas. Jangan kayak gitu. Sebuah contoh juga ya, kalau di kelas saya itu
ada pembuatan kayak makalah gitu, tapi itu sebuah lembar kerja. Lembar kerjanya itu materi-materi baru, cuman materinya nggak pernah dikasih tahu. Jadi kita harus membuat lembar kerja yang materinya kita harus cari tahu sendiri gitu. Memang kita punya media untuk mencari tahu kayak Google atau segala macam, tapi itu semua nggak semua ada di dalam Google itu loh Bu. Itu juga yang mungkin jadi sebuah kesulitan. Lanjut, terlalu panjang, sorry. 3. Apa pelajaran yang bisa kamu ambil dalam melihat video pembelajaran tadi? Video pembelajaran tadi mengingatkan kita semua untuk jangan pernah malas untuk belajar. Karena apa? Karena itu semua menjadi kerugian dan keuntungan bagi kita sendiri. Kalau kita malas untuk belajar, kita mendapatkan kerugiannya. Kalau kita giat, keuntungannya untuk kita sendiri. Dan apalagi untuk kita yang kelas 12 sekarang, kita perlu banyak belajar karena kita akan menghadapi berbagai macam ujian untuk kelulusan kita. Oke, mungkin itu aja Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih waktunya Sama-sama dan Rika. perhatiannya. Terima kasih juga buat sharingnya. Jadi tadi ada 3 teman yang sudah bercerita tentang pengalamannya selama masa pandemi, pengalaman belajarnya. Jadi ada beberapa hal yang bisa saya tangkap di sini. Kebanyakan 3 orang tadi mengatakan bahwa mereka memiliki jadwal belajar yang kacau, itu yang pertama. Kemudian yang jelas imbasnya jadi kurang memahami materi. Kemudian yang selanjutnya kalian bisa menangkap bahwa ada pelajaran yang baiknya dipetik dari video tadi adalah kita tidak boleh malas. Meskipun tadi Ripka bilang juga ya, kalau ternyata mengatasi rasa malas tuh jauh lebih berat begitu. Sekarang kita kaitkan dengan materi kita pada hari ini. Di awal tadi, saya sempat bertanya sama kalian merasa sudah benar atau belum cara belajarnya? Sebagian besar menjawab belum tepat, belum. Kemudian di video tadi ditampilkan bagaimana seorang anak yang cara belajarnya kurang tepat, lebih banyak santuy dan malasnya, sehingga akhirnya imbasnya prestasi belajarnya menurun drastis begitu. Nah, kaitannya dengan materi kita pada hari ini saya akan menampilkan PowerPoint tentang materi kita pada hari ini. Tolong diingatkan kalau misalnya slide-nya tidak terlihat ya. Nah, apakah bisa terlihat? Halo? Bisa kelihatan nggak? Kelihatan Bu. Bisa Bu. Oke, bisa terbaca? Terbaca. Jelas Bu, jelas. Judulnya memilih strategi belajar yang oke. Yang pertama adalah tentang pengertian belajar. Jadi begini, belajar itu adalah satu upaya dan usaha untuk memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Nah, kegiatan belajar itu bisa dilakukan di mana saja. Kalau konsep kerennya sekarang mungkin kalian sering dengar namanya Merdeka Belajar gitu. Merdeka Belajar sebenarnya bukan hanya karena masalah daring saja, itu bukan gitu. Tapi Merdeka Belajar itu lebih ke kita bisa belajar apa, di mana saja, kapanpun saja. Nah, itu hubungannya dengan jejaring internet salah satunya. Nah, kemudian belajar itu juga didefinisikan sebagai suatu proses perubahan dalam kepribadian manusia. Nah, perubahan tersebut ditampakkan dalam apa? Dalam tingkah laku, peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan kemampuan yang lain. Jadi, ketika seseorang itu belajar dengan benar, pasti dipastikan akan ada perubahan yang ditampakkan dari apa? Dari tingkah lakunya, dari pengetahuannya, dari sikapnya, dari keterampilannya, daya pikirnya, dan berbagai macam kemampuan lain. Begitu. School from home. Tapi ada nggak sih di sini yang sekira merasa nggak Bu, saya nyaman aja di rumah Bu, boleh bisa guring misalnya. Ini kemudian lanjutnya adalah beberapa tips
untuk kita bisa mensiasati bagaimana belajar yang oke di masa pandemi. Yang pertama adalah belajar di waktu yang tepat. Ini dituliskan, siapapun pasti punya waktu favorit untuk belajar. Ada 3 waktu terbaik untuk mulai belajar, yaitu jam 7 sampai 9 malam, jam 7 sampai 10 pagi, dan jam 3 sampai jam 5 pagi. Nah, tips yang kedua adalah atur area belajar yang nyaman. Yang ketiga, siapkan koneksi internet. Nah, kemudian ini, pilihlah portal belajar yang efisien. Kemudian sekarang yang terakhir. Nah, ini hidup adalah belajar dengan satu tujuan, yaitu apa? Menjadikan diri kita lebih baik. Baik, itu penjelasan materi strategi belajar yang oke dari saya. Bagaimana? Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Bercerita, sharing juga boleh soal pengalamannya terkait dengan belajar. Bu, saya mau sharing soal ini, Bu. Sakit hati saya, Bu. Aduh, bukan di sini waktunya. Boleh sih, boleh, tapi nanti japri saja. Yuk, tadi Jeremy bilang kadang menghabiskan waktu di rumah bosankan. Ya. Sabar ya, nanti mulai hari Senin depan insya Allah kalian sudah bisa masuk untuk praktek. Jadi semoga itu bisa mengobati rasa kangen dan bosan kalian juga. Yuk, siapa yang mau bercerita? Kalau tidak ada yang mau ini, mungkin saya tunjuk saja ya. Jeremy, halo. Iya, Bu. Bisa bantu saya? Silahkan. Jadi ceritakan apa yang Jeremy dapat pada hari ini dari materi kita. Jadi dapat ya kayak yang tadi, kayak nonton video tadi tuh kayak intinya jangan malas buat belajar. Oke. Kalau saya nanya satu lagi ya Jeremy ya. Kalau tentang masalah pengaturan waktu gimana? Kan tadi satu tipsnya itu ketika orang mau belajar itu kan harus menentukan waktu yang tepat untuk dirinya sendiri. Kalau menurut Jeremy, waktu yang tepat untuk Jeremy belajar itu kapan? Malam. Jam berapa? Ntar jam 10-an sampai jam 11 tuh. Kayaknya seru aja sambil belajar kan, kayak nonton video di YouTube kan yang kayak yang belajar kayak ya yang itu Bu, video-video pembelajaran itu kan jadi enak aja gitu, nggak ada yang ganggu, sama juga videonya juga kayak seru gitu Bu, jadi enak memahaminya gitu. Tapi ya tadi tetap lupa. Baiklah. Terima kasih Jeremy. Ya Bu. Satu lagi ada yang mau bercerita? Ripka, Bu. Oke, Ripka, silakan. Boleh? Boleh, silakan. Ini dari pengalaman sendiri sih Bu, biasanya ini jujur juga mungkin teman-teman semua pernah ngalamin. Biasanya kalau kita lagi mood ya, mood belajar, biasanya tuh kadang biasa ada notif, mau notif WA, notif Instagram atau notif apa gitu. Jadi fokus kita teralihkan langsung, misalkan dari notif WA tadi scroll balas dulu ya, terus nggak lama keasikan malah buka-buka status orang, malah bisa buka-buka yang lain, jadi malah terganti fokusnya. Nah itu kalau kayak gitu gimana Bu cara mengatasinya? Berarti gampang terdistrak ya, terganggu ya? Nah ya betul Bu. Oke, baik. Jadi biasanya tuh kalau saya sendiri, kalau memang mau benar-benar cepat menyelesaikan pembelajaran, semua notif saya matikan. Tapi tetap aja biasanya kalau sudah terlalu puyeng langsung buka lagi, buka yang lain dulu. Gitu sih Bu kalau saya pengalaman. Oke, baiklah. Ini saya jawab dulu saja ya. Jadi begini, ini tadi saya lupa menambahkan di slide PowerPoint-nya. Saya pernah membaca di satu buku bahwa kemampuan untuk fokus manusia itu dikali 1 menit dalam waktu misalnya di umur 5 tahun misalnya. Kemampuan untuk fokusnya itu berarti 1 menit dikali 5. Fokus untuk belajar berarti 5 menit. Nah, umur kalian berapa? Umur kalian berarti baru 17 ya? 17 Bu. Nah, 17 kali 21, 1 menit 21, oke. 17 kali 1 menit berarti 17 menit. 21 kali 1 menit berarti 21 menit. Jadi sebenarnya bagaimana caranya kalian bisa belajar itu adalah salah satunya kalian harus bisa memanfaatkan waktu fokus kalian itu untuk benar-benar dalam waktu itu kalian mendapatkan sesuatu.
salah satu kelebihan dan kelemahan remaja milenial, kalian tuh termasuk remaja milenial lah ya. Remaja milenial itu multi talent. Jadi kalian tuh bisa melakukan apapun yang berbau aplikasi kah, dunia maya, medsos itu sudah kalian kuasai begitu. Tapi salah satu kelemahan kalian adalah mudah terdistrak atau mudah teralihkan oleh apa? Oleh dunia maya yang kalian pegang sendiri gitu. Entah itu dari notif WA, entah itu dari Instagram dan lain sebagainya. Jadi saran saya, kalau memang kalian merasa diri kalian tuh mudah terganggu, distrak bahasa kerennya tadi, silahkan gunakan waktu maksimal kalian yang dikali satu dengan umur kalian tadi untuk benar-benar belajar, fokus, dan mendapatkan sesuatu. Contohnya begini, Kak pengen belajar cara buat ngeritingin rambut misalnya lewat YouTube. Ya sudah, cari video yang durasinya tuh tidak lebih dari 17 menit. Jadi dalam waktu 1 kali 17 tadi, Ripka benar-benar belajar di situ gitu. Jadi nggak usah lebih dari itu. Misalnya dalam waktu sehari Ripka bisanya belajar 2 kali. Ya sudah, berarti kali 2 kali 17 menit. Misalnya itu dilakukan pagi misalnya. Habis itu nanti istirahat dulu, sore lagi seperti itu lagi gitu. Jadi nggak usah memaksakan diri untuk selalu konstan belajar terus gitu, nggak usah. Mendingan kita tuh belajarnya sedikit tapi itu masuk, tapi itu benar-benar mengena, daripada berusaha belajar dalam jangka waktu lama tapi gampang terganggu tadi. Jadi daripada seperti itu malah akhirnya jadi blank, nggak dapat apa-apa, itu tadi pergunakan waktu fokus kalian. Kalau Jeremy berarti 21 kali 1 menit. 21 menit. Ya Jeremy ya? Hampir setengah jam. Iya, bisa. Jeremy bisa. Tadi pertanyaan Ripka sangat menarik tadi. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, silakan lihat di kolom chat box. Nah, saya sudah kirim Padlet untuk kalian. Bisa diklik dan bisa diisi. Yang lain masih ditunggu ya. Ini sebelum saya selesaikan sesinya, tes dulu. Yang bisa menghidupkan video silahkan dihidupkan videonya. Yang bisa ditampilkan silahkan tampilkan videonya. Jadi kita simpulkan bersama ya hasil belajar kita pada hari ini. Intinya adalah masing-masing dari kalian harus punya strategi atau cara supaya kalian bisa belajar dengan lebih nyaman, lebih fokus, imbasnya ke prestasi belajar kalian juga lebih bagus, lebih meningkat. Semoga dengan adanya materi pada hari ini kalian bisa mengambil pelajaran, kemudian bisa memperbaiki cara belajar kalian dan menemukan strategi belajar yang cocok dengan diri kalian. Harapannya seperti itu. Saya doakan juga semoga dalam waktu beberapa bulan ini kalian bisa belajar dengan baik, mempersiapkan diri kalian sehingga ketika ujian kalian sudah siap. Ini saya mau memberikan apresiasi, terima kasih sekali kepada kalian yang sudah menyempatkan diri untuk mengikuti sesi saya pada hari ini. Meskipun dengan keterbatasan jaringan, kalian sudah berusaha, sudah top sekali. Terima kasih sekali. Ini sayangnya kalau di Google Meet kita nggak bisa kasih applause atau emoticon jempol, jadi saya kasih jempol saja. Terima kasih semuanya untuk kesediaannya dan untuk waktunya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita semua. Jangan lupa isi lembar evaluasi yang saya kirimkan di kolom chatbox ya. Terima kasih. Sebelum ditutup, kita berdoa dulu ya. Tadi kan diawali dengan berdoa, maka harus diakhiri dengan berdoa juga. Jeremy pimpin lagi ya. Belajar dengan BK. Tetap semangat. Oke. Saya akan menutup sesi pada hari ini dengan pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, kita akan bertemu lagi. Buah mangga, buah duku belinya di pasar Sabtu. Untuk hari ini sekian materi dari Ibu. Mari kita mengucapkan dadah dan mari kita menabung rindu. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Saya Ibu Ita, mohon maaf atas kesalahannya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.